Sejak tahun 1951, pendidikan filsafat teologi dilaksanakan di Regina Apostolorum Batu ini. Dan salah satu kelasnya adalah yang ada di belakang saya. Disinilah mereka belajar filsafat dan teologi sampai tahun 1965. Tetapi pada tahun itu ada sedikit goncangan di Indonesia untuk menyelamatkan para formandi, maka teologi dipindahkan di Pematang Siantar dan mulai melaksanakan pendidikan di sana tahun 1966. Sehingga pada waktu itu filsafat dilaksanakan di Batu dan teologi dilaksanakan di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Akan tetapi perjalanan teologi di Sumatera Utara tidak berjalan mulus. Pada awalnya memang bekerja sama dengan Kapusin, tetapi karena kurang formator dan juga panggilan semakin berkurang, sehingga pembiayaan itu sangat tinggi untuk biara di sana. Teologi akhirnya dipindahkan di Malang pada tahun 1971. Dan pada saat itu Ordo Karmel bekerja sama dengan CM, yaitu Kongregasi Misi, untuk membuka filsafat teologi bersama. Tempat kuliah itu di Jalan Talang 5. Filsafat teologi CM dari Kediri dipindahkan ke Malang. Filsafat Ordo Karmel dari Batu dipindahkan ke Malang. Dan juga teologi dari Pematang Siantar dipindahkan ke Malang. Pada tahun 1983, karena mahasiswa STFT sudah semakin banyak, maka STFT membeli lahan di Jalan Terusan Raja Basa dan mendirikan gedung Sekolah Tinggi Filsafat di sana yang berdiri pada tahun 1983. Dan gedung itu semakin berkembang dan saat ini tempat filsafat teologi diadakan di sana dengan partisipan itu hampir 26 dari berbagai kongregasi dan keuskupan. Bahkan saat ini sudah ada program studi mulai dari S1 sampai dengan S3. Lalu untuk mendukung formasi Ordo Karmel, pada tahun 1985 didirikanlah Biara Karmel Titus Bransma yang terletak di samping gedung Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Malang. Gedung itu, biara itu diberi nama pelindung Titus Bransma dan diberkati pada tahun 1986. Dan sampai saat ini biara itu menjadi formasi untuk S1. Sementara itu untuk S2 berpindah-pindah. Dan sampai sekarang itu formasi untuk S2 di Jalan Talang 5 dan para formandi itu berangkat atau berkuliah dari Talang 5 ke Jalan Terusan Raja Basa ke gedung Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Pada tahun 1979, Prior Regina Apostolorum Anastasius Sudibyo dan pimpinan novisiat SPD Romo Payong merencanakan membuat postulat gabungan. Alasannya adalah karena pada waktu itu sudah banyak
panggilan terlambat. Dan juga ada niat dari beberapa pemuda tamatan sekolah lanjutan atas. Nah, untuk mengakomodir niat mereka ini, maka kedua pimpinan komunitas ini membuat postulat yang berdiri pada tahun 1980. Postulat itu pertama-tama dilaksanakan di Batu dengan menyewa satu rumah, yaitu rumah Romo Puspowardoyo. Lalu setelah itu pindah ke Malang, yaitu ke Jalan Ontoseno, dan membangun di sana bangunan baru untuk postulat. Dalam perjalanan bukan hanya Ordo Karmel dan SPD saja yang menjadi postulat di sana, tetapi juga bekerja sama dengan kongregasi lain, Pasionis, CM, CDD, dan bahkan juga para calon projo. Tetapi sayang, dalam perjalanan masing-masing partisipan ini menarik diri, dan yang terakhir menarik diri dari partisipan ini adalah Ordo Karmel yang mulai membangun postulat di Batu. Sejak tahun 2021 postulat mulai dilaksanakan di Batu. Selama formasi di Malang, panggilan menjadi Karmel semakin berkembang, baik itu dari Sumatera maupun dari Flores. Terlebih-lebih dari Flores, banyak ingin menjadi Karmelit dan belajar melakukan formasi di Malang sini. Karena banyak panggilan dari Flores, maka Ordo Karmel mendirikan formasi di Flores di Maumere. Rencana itu direalisasikan pada tahun 1992 dengan rencana membuka postulat. Tetapi rencana itu gagal total karena Desember tahun tersebut terjadi tsunami di Flores dan juga gempa, sehingga melumpuhkan Maumere dan juga Flores pada umumnya, dan termasuk juga postulat yang mulai didirikan oleh Ordo Karmel. Pada tahun 1993 praktis mulai dari awal lagi bangunan tersebut, sehingga 2 tahun kemudian dimulai formasi di Flores dengan membuka postulat. Nah, pada tahun 1989 Ordo Karmel ditawari untuk mengelola postulat di Mataloco. Postulat ini sebenarnya milik Keuskupan Sintang, tetapi karena formatornya berkurang sehingga ditawarkan kepada Ordo Karmel. Dengan itu, maka postulat kebetulan yang sebelumnya didirikan di Maumere itu tidak dilanjutkan, lalu berencana untuk mengambil postulat Mataloco yang dikenal dengan KPA, itu kelas persiapan akhir, dan Ordo Karmel mengambil postulat tersebut pada tahun 2002. Dengan sendirinya postulat yang sebelumnya didirikan di Maumere itu dialihkan ke Mataloco. Dalam perjalanan, biara yang tadinya didirikan oleh Ordo Karmel di Maumere itu karena
postulat masuk ke novisiat dan seterusnya nanti mereka akan kuliah, maka secara perlahan juga didirikan biara di Maumere. Pelindung nama biara itu adalah Beato Dionysius. Dan setelah biara itu berdiri, para formandi itu berangkat ke Ledalero itu untuk kuliah yang berjarak sekitar 5-6 km dari Maumere. Dalam perkembangan, pada tahun 1999 untuk kebutuhan formasi, maka didirikanlah novisiat di Nita. Tidak lama kemudian biara itu diberkati, lalu novisiat dilaksanakan di sana. Dalam perjalanan juga untuk S1 sudah ada biaranya di Maumere, dan nanti mereka pasti akan juga melanjut ke S2. Dan oleh sebab itu juga dibutuhkan biara. Sehingga pada tahun 2014 didirikan biara untuk S2 juga di Nita, di samping biara novisiat, dan sudah ditempati biara tersebut pada tahun berikutnya. Nah, dengan demikian formasi di Flores itu semakin solid dalam arti postulat ada, novisiat ada, rumah formasi S1 ada, dan juga rumah atau komunitas S2 ada. Dan sekarang panggilan tetap berkembang di sana dan sudah banyak menjadi imam untuk berkarya di Indonesia dan juga bahkan sampai misionaris ke berbagai negara di luar Indonesia. Untuk mengakomodir panggilan dari Sumatera, terlebih panggilan yang bukan lulusan seminari, maka Ordo Karmel membuka postulat di Sumatera yang ditempatkan di Sidikalang. Postulat itu dimulai pada tahun 2004 karena komunitas atau biara postulat belum ada, maka terlebih dahulu menyewa rumah keluarga, yaitu rumah Pak Gultom yang terdapat di Batang Bruh. Pada tahun 2005, biara postulat itu sudah selesai dan diberi nama pelindung Nabi Elia. Dan pada tahun tersebut, formasi menjadi postulat sudah dilaksanakan di sana. Dan saat ini buah dari postulat ini sudah bisa dirasakan oleh gereja dan ordo, karena beberapa dari mereka sudah menjadi imam dan bruder. Dan postulat ini sampai sekarang masih banyak peminatnya dan sudah melakukan program-program formasi sesuai dengan RIVC atau sesuai dengan formasi di dalam ordo. Sebagai penutup dalam formasi ini, formasi di Indonesia ini dilakukan sesuai dengan formasi Ordo Karmel di seluruh dunia. Kita memiliki pedoman untuk formasi mulai dari postulat, novisiat, profesi sementara, maupun juga formasi menjelang kaul kekal. Menjadi Karmelit itu adalah formasi sepanjang hidupnya. Dalam ordo, setelah dia seorang Karmelit itu kaul kekal, dia memasuki bukan lagi formasi untuk menjadi Karmelit yang dikenal dengan formasi sementara atau formasi inisial, tetapi masuk pada formasi yang berkelanjutan, atau dalam bahasa Inggrisnya
ongoing formation. Dalam hal ini, sebagai Karmelit, dia selalu dibentuk menjadi Karmelit dalam karisma untuk pelayanannya di dalam gereja dan juga untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan Allah. Sehingga formasi itu sejak dia ingin menjadi Karmelit, tetap melakukan formasi sampai hidupnya berakhir di dunia ini atau sampai dia dipanggil oleh Tuhan Allah. Melihat perjalanan formasi Ordo Karmel di Indonesia ini, kita banyak belajar untuk mengadopsi, untuk melakukan formasi. Ada begitu banyak tantangan yang mereka sudah alami, tetapi sampai sekarang kita bisa melihat buahnya. Dalam hal ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Ordo Karmel masih memiliki panggilan. Dan tentu panggilan ini bukan hanya untuk Ordo, tetapi panggilan ini adalah untuk gereja. Semua mereka yang dipanggil menjadi Karmel adalah bukan hanya untuk Karmel, tetapi sungguh-sungguh untuk gereja universal. Sehingga saat ini Ordo Karmel Indonesia memiliki formandi paling banyak di dunia. Dan juga bisa dikatakan mengirim misionaris bisa sampai sekarang paling banyak di dunia. Inilah buah dari formasi di Indonesia, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya panggilan menjadi Karmelit tetap berkembang di sini dan tentu untuk kepentingan gereja universal.